Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Arif Rahmawati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saya akan melaksanakan PPR 2 di Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo Nur 1, Kecamatan Gunungkal, Kabupaten Pati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Dari sehat, alhamdulillah. Luar biasa, kabar semangat, Allahu Akbar. Pagi hari ini kita belajar lagi, bertemu kembali untuk pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anak sehat kan hari ini? Siapa yang hari ini tidak berangkat sekolah? Berarti Mbak Anggun, Mbak Amel, kenapa kira-kira? Sakit. Kalau kita tidak berangkat sekolah, wajib memberikan izin kepada Bapak Ibu guru, supaya Bapak Ibu guru ini tahu. Dan sekarang kita doakan supaya yang sakit segera sembuh, segera berangkat sekolah lagi, supaya pembelajaran pagi hari ini berjalan dengan lancar, manfaat, membawa berkah dan berkah pada kita semua. Terlebih dahulu kita berdoa, berdoa pagi hari ini akan dipimpin oleh Mbak Safa. Kepada Mbak Safa diharapkan ke depan untuk memimpin berdoa teman-teman. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli waliwalidayya walil mu'minina amin. Ya, Mbak Safa bisa kembali ke tempat. Sekarang akan Ika absen dulu ya. Siapa nanti bisa tunjuk jari bila hadir. Yang keras ya. Mbak Amel, yang sakit lagi ya. Mas Ali, Mas Rais, Mas Isa, Mas Hakim, Mbak Anggun, Mbak Raisa, Mas Kiki, Mas Ali, Mbak Syafa, Mbak Naura, Mas Yafi, Mas Bika, Mbak
satu nusa, satu bangsa. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Anak-anak bisa duduk kembali. Marilah kita menyanyikan lagu P5. Oke, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan luhur, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. untuk pembiasaan membaca surah pendek setiap pagi. Untuk pagi hari ini kita membaca surah At-Takasur yang akan dipimpin oleh Mbak Syafa. Bisa ke depan pada Mbak Syafa ke depan. Membaca surah At-Takasur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah takasur hatta zulumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Allahu ta'lamuna ilmal yaqin. La'arabunna al-jahim. Summa la'arabunna ainal yaqin. Summa tus'alunna yawmaidin 'anil na'im. Sadaqallahul azim. Mbak Syafa bisa duduk ke tempat. Nah, sekarang kita pembelajaran ya. Untuk pembelajaran pagi hari ini, guru mau tanya soal pembelajaran minggu kemarin. Kita kemarin pembelajarannya yaitu sunatullah. Apa yang dinamakan dengan sunatullah? Sunatullah adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Kemarin juga kita mempelajari tentang lita arofu, yaitu saling mengenal, berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan
ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Sebelum menyampaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu setelah kita melakukan diskusi dan telaah materi, kalian mampu menunjukkan sikap saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan diskusi, kalian mampu menganalisis sikap menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Yang ketiga, setelah kalian membaca materi, kalian bisa mampu menjelaskan pengertian toleransi. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk pagi hari ini. Untuk pembelajaran ini, guru akan menyampaikan beberapa tahapan pembelajaran. Yang pertama yaitu kita akan berdiskusi. Nanti kita akan diskusi, dan yang kedua kita akan memaparkan hasil diskusi, dan yang ketiga yaitu kita akan melakukan penilaian. Ya, dipahami, disemak ya. Untuk tahapan pembelajaran itu nanti kita ada 3. Yang pertama kita akan berdiskusi, yang kedua kita akan memaparkan hasil diskusi, dan yang terakhir yaitu kita akan melakukan penilaian. Sudah paham? Sudah. Sudah paham ya? Sudah paham semua? Sudah. Untuk pagi hari ini pembelajaran pendidikan agama Islam dan dunia ngerti, yaitu kita mempelajari materi saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama atau toleransi antar agama. Toleransi adalah sifat atau sikap menghargai pendapat orang lain yang sebagian ada yang berbeda. Setiap agama menganjurkan toleransi, namun toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal sosial kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah atau keimanan. Jadi kalau kita bertoleransi, misal ada tetangga kita yang berbeda agama, ada yang sakit, kita menjenguknya. Kita punya hajatan, kita mengantarkan hajatan. Jangan membeda-bedakan agama satu dengan agama yang lain. Terus contoh sikap toleransi atau menghargai dan menghormati perbedaan agama. Contohnya, tidak mengganggu umat agama lain ketika mereka sedang beribadah. Terus tidak memaksa orang lain untuk menganut agama kita, atau tidak
Misal kita masak-masak di rumah, tetangga yang kita punya tetangga yang beda agama disuruh ke rumah. Begitu sebaliknya, bila ada tetangga yang ada hajatan atau ada apa, kita membantunya. Misal di sana sedang merayakan Natalan atau apa, kita bisa membantu. Ini kan sudah dibagi per kelompok. Kita akan melaksanakan diskusi. Kelompok 1 nanti memberi pertanyaan kelompok 2, kelompok 2 memberi pertanyaan kelompok 1. Dan setelah kita mempelajari dari video tadi, dari PowerPoint tadi, kalian sudah tahu apa yang dinamakan toleransi antar umat beragama. Sekarang tugas kalian untuk diskusi untuk kelompok 1 yaitu toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah, dan untuk kelompok 2 yaitu toleransi dan batasannya. Silakan sekarang kalian berdiskusi. Ayo diskusi. Ya, sekarang kalian diskusi. Ya, diskusi dulu. Nah, diskusi ditulis. Nanti kita adakan tanya jawab. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah pada diskusi, sudah belum? Untuk sekarang hasil diskusi kalian bisa bertanya antar kelompok. Kelompok 1 nanti bertanya ke kelompok 2, kelompok 2 nanti bertanya untuk kelompok 1. Itulah nanti hasil diskusi yang kalian pertanyakan, itu hasil diskusi yang sudah kalian buat bersama kelompok. Sekarang bisa dimulai ya. Untuk kelompok 1 memberi pertanyaan kelompok 2, kemudian kelompok 2 memberi pertanyaan kelompok 1, kemudian kelompok 2 menjawab pertanyaan kelompok 1, dan kelompok 1 menjawab pertanyaan kelompok 2. Kalian sudah paham ya? Sudah paham belum? Sudah. Sekarang bisa dilaksanakan mulai sekarang. Untuk kelompok 1 nanti suaranya yang keras untuk bertanya ya. Untuk kelompok 1 bisa bertanya di kelompok 2. Ayo kelompok 1. Saya akan bertanya dengan kelompok 1. Apakah ada batasan toleransi dalam Islam dengan perilaku
lintas yang putih yang tinggal bersama. Ya, sekarang kelompok 2, kelompok 1, kedua ini tadi. Menjawab kelompok pertanyaan kelompok 1, silakan. Nama saya siapa? Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan 3. Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan sikap toleransi terhadap agama lain selama hidup, terutama saat berinteraksi dengan komunitas beragama lain daerah sekitar. Berbeda contoh toleransi dan keramahan yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad kepada individu dan komunitas agama lain. Namun penting untuk diingatkan bahwa sikap toleransi dan keramahan Nabi Muhammad bukan berarti membuka keyakinan agama atau menjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama Islam. Toleransi ini lebih kepada praktek damai dan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang, termasuk yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, yang mencerminkan pesan Islam tentang perdamaian dan keadilan. Ya, terima kasih. Tadi jawaban dari kelompok 2 ke kelompok 1. Sekarang satu lagi yang belum dijawab, yaitu dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 2 yang mau menjawab tadi pertanyaan kelompok 1. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa batasan toleransi antara umat beragama? Batasan toleransi antara umat beragama dapat berbeda-beda dalam masyarakat yang berbeda. Adalah penting untuk memahami bahwa toleransi tidak berarti harus setuju dengan keyakinan agama orang lain, tetapi menciptakan lingkungan di mana berbagai keyakinan dan praktek agama dihormati dan diizinkan untuk berkembang tanpa diskriminasi atau kekerasan. Nah, itulah tadi hasil diskusi dan sudah ada sesi tanya jawab, yang mana pertanyaan dari kelompok 1 sudah dijawab kelompok 2 dan kelompok 2 sudah dijawab dari kelompok 1. Oke, sudah paham ya apa yang dinamakan dengan toleransi. Setelah kita melaksanakan diskusi dan tanya jawab, sebelum Bu Guru menyimpulkan pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Semangat? Ayo kita ice breaking dulu. Tetap fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Untuk tadi kan kalian sudah diskusi, sudah tanya jawab tuh antar kelompok. Kalian sudah paham bagaimana itu diskusi, bagaimana itu tanya jawab, sudah paham ya? Sekarang Bu Guru mau menyimpulkan tentang toleransi, yaitu sifat atau sikap yang menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan dan lain sebagainya yang berbeda. Nah, setiap agama itu mengajarkan toleransi, namun toleransi dalam Islam itu tentang sosial kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah. Ya, misalnya tadi apa cara menghormati orang yang beda agama, terus
pandangan agama. Tak perlu mengubah keyakinan agama masing-masing individu. Nah, itulah yang dinamakan dengan toleransi. Kita saling menghargai, menghormati antar agama tanpa merubah keyakinan masing-masing agama. Sudah paham belum? Sudah. Sudah paham? Sudah. Nah, sudah. Untuk pembahasan materi pembelajaran pagi hari ini saya kira sudah cukup ya. Untuk kegiatan anak-anak di rumah, Bu Guru mau mengasih tugas di rumah, yaitu mengerjakan tugas harian halaman 53. Nanti dibuka, dikerjakan di rumah, dan minggu depan kita kumpulkan, kita apa? Cocokkan kembali. Yang ini Ya, itu nanti dikerjakan di rumah supaya kalian mau belajar di rumah, paham? Nah, sekarang karena kita sudah belajar bersama, diskusi bersama, sudah guru kasih tugas di rumah supaya kalian mau belajar di rumah. Untuk pembelajaran pagi hari ini saya kira sudah cukup ya. Anak-anak sudah paham ya tadi? Ya, kalau sudah kita tutup dengan bacaan